Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yuda dari kota Cirebon, kota yang terkenal karena sering masuk acara Dua Dunia dan masih dunia lain. Ya saya di sini menunjukkan bahwa kalau ada anak SD nggak minum obat cacing begini ya bentuknya. Ya malam ini kita akan ngomongin masalah reuni. Gini, kalau reuni biasanya kita kumpul di kafe-kafe atau di tempat-tempat yang biasanya mahal, tapi karena modal bahasa Inggris doang. Bener, yang kumpul-kumpul modal bahasa Inggris doang. Kayak misalnya gini, ada tempat yang kafe ini harga kopi hitam nih, harganya 2.500. Pakai bahasa Inggris black coffee jadi 25.000. Kolak pisang itu harganya 5.000. Tapi pakai bahasa Inggris jadi banana soup berubah jadi 50.000. Dan saya orang Cirebon ingin bahasa Inggris, ingin tahu gejrot juga bisa mahal. Pakai bahasa Inggris, tahu gejrot itu harganya paling 7.000. Pakai bahasa Inggris mahal, jadi 70.000. Pakai harganya 70.000. Namanya Smackdown Tofu. Nah biasanya gini, kita kalau misalnya ketemu sama mantan gitu, mantan yang cewek itu biasanya cuma flashback gitu tau gak? Kalau ngobrol-ngobrol, aku inget kamu deh. Kamu dulu pernah ngisi binder aku deh. Binder zaman dulu binder. Aku inget Mafaf, makanan favorit kamu mie goreng deh. Kamu tahu deh. Mifaf, minuman favorit kamu kayaknya ini air putih. Bener, air putih di rumah aku lebih enak. Oh, oke. Kamu lahir di kasur dengan selamat ya. Dulu gitu biasanya lahir kasur dengan selamat. Dan biasanya kalau di reuni, pertanyaan yang paling nyebelin apa? Buat yang belum nikah, kapan kamu nikah? Itu nyebelin banget. Sebenarnya nih, nikah nih gampang, nikah ini murah. Yang mahal itu pamernya. Jadi sebenarnya saya minta pemerintah ini bantu kami yang nikah cuma gak punya biaya. Bikin yang namanya KPR, Kredit Pernikahan Rakyat. Benar, persyaratannya mudah, gak boleh cerai sebelum kredit lunas. Kalau gak mampu bayar, istri disita negara. Kalau nggak cocok istri bisa dioper kredit. Dan langsung saja ini dia Denny Chandra. Terima kasih Yuda, silakan duduk. Luar biasa sekali Yuda. Saya pertama kali lihat anak stand up dekilnya minta ampun ya. Dia itu emang jarang mandi, mandinya seminggu sekali ya. Itu juga di laundry kiloan mandinya. Betul kan, betul. Oke, selamat datang juga untuk teman-teman dari SMK Cikarang. Ya. Selamat malam semuanya. Malam hari ini kita akan membahas mengenai reuni. Dampak-dampak dari reuni seperti apa sih? Kadang-kadang tapi reuni itu memberikan atmosfer kita semangat walaupun hanya sesaat. Tetapi kan paling tidak flashback yang terlalu berlebihan itu juga tidak baik. Makanya kalau misalnya ngumpul dengan teman-teman itu seharusnya dinilai sebagai hal-hal yang positif. Jadi seperti apa biasanya reuni? Saya mau tanya reuni dulu sama Komeng. Meng. Ya Pak. Ya, bagaimana Meng? Reuni itu apa menurut Saya Komeng? nggak pernah reuni Pak. Meng lu Gak kan punya teman ya Om, gak SD, punya teman SMP ya. kan pasti. Saya homeschooling Pak. Oh Jadi homeschooling. kalau reuni sama pembantu aja. Iya ya kalau homeschooling sedikit ya. Nggak ada orang lagi Pak. Jangan macam-macam sama anak STM nih. Baru anak Kamu SDM anak gua. SMA anak SMP sih. Hah? Kamu tuh itu seragamnya kamu tuh seragam SMP. Loh, saya SMP ini Pak. Iya. Wah, setahun ini saya salah masuk sekolah Pak. Jadi saya tidak ada teman Pak. Tapi guru datang berganti-ganti. Oh kalau homeschooling tuh begitu. Iya saya di rumah. Jadi reuni maknanya apa dong kalau gitu? Reuni nggak pernah reuni. Secara makna ya pasti ada reuni itu. Ya. Tapi kalau buat saya tidak bermakna Pak. Karena memang nggak pernah reuni. Iya. SD, SMP, SMA gitu semuanya homeschooling. Iya cuman habis SMA saya nggak ke. Universitas. Nggak Pak. Apa? Saya S-Root dulu saya ambil Pak. Oh ngambil S-Root. Jadi nggak ngambil S1, ngambil S-Root. Iya. Oh gitu. Ini ngomongin sekoteng apa sih, Mek? Ini reuni nih. Iya. Pak, mau Saya nanya Pak.
Ya, Kalau homeschooling ini tawurannya sama siapa? Ya sendiri. enggak sendiri, dia. Sendiri. Kalau calon tong pernah Oh, saya Pak, Wah. kalau bilang udah dong. Jadi Oh, saya udah. nggak mau, saya Ya. mau mangap lagi. kan nyambung ini. Iya, Ini bilang- nyambungin ke sana, bilang aja, Meng. Komeng sudah cukup gitu. Oke, ya udah, Komeng sudah cukup. Ah. Sekarang calon tong. Nah gitu. Karena kalau pernah pernah Pak. reuni. Saya perkenalkan diri dulu Pak Ya ya. silakan. Saya dari komunitas laki-laki jarang ngomong jauh dari jodoh. Oh disingkat? Kali jodoh. Oh kali jodoh. Oke. Saya tuh reuni Pak. Sering. Oh sering. Setengah tahun sekali. Gimana kok reuni setengah tahun sekali? Hah? Enggak, SD, lulusan SD. Reuni. Reuni. SMP. Saya tuh enggak ketemu paling lama itu sama teman-teman TK. Teman-teman TK saya udah banyak yang enggak ada Pak, udah tua-tua. Oh udah pada meninggal. Saya SMP ya? Iya SMP. Oh masih muda-muda Pak. Iya. Teman TK saya itu sekarang sudah ada yang jadi dokter. Udah ada yang jadi dokter. TK lo bukan di Arab, TKI. TKI itu. Itu kan orang tua Meng, kita kan Ada TK sekolah. yang nggak bangun-bangun Pak. Apaan tuh? TKO. Oh itu tinju. Itu tinju. Basis Saya tuh itu. reuni terakhir itu tahun 92. Tahun 92. Reuni apa itu? Reuni SD. SD. Tapi yang kumpul teman-teman SMP. Loh Dulu. gimana sih? Loh, teman-teman SD saya yang Lu salah ngundang, Bihun. Lu katanya reuni SD, tapi yang datang teman SMP. kan teman SD saya banyak juga yang satu SMP. Oh iya teman-temannya kan terus Mm-mm. sekolahnya di SMP samaan Heeh. gitu. Saya itu terakhir tahun 92. 92. Itu terakhir kali ada acara reuni datang. Setelah itu 96. Oh 96 datang. Katanya terakhir 92. Lu Nah iya 96. yang 96 saya nggak datang. Saya kan belum selesai ngomong. Oh Pak. iya, Kan terakhir 96 nggak datang, iya. Terus 2013 kemarin. 2013 reuni juga. Nggak tahu. Loh, Saya kan nggak datang. Bapak ini suka maksa udah dibilang terakhir lu 92. Iya, tapi lu ngomong 2013. Orang pikir kan lu datang ke sana. Enggak, terakhir datang 92. Tapi informasi lu nggak penting buat saya kalau Nih Pak, begitu. saya kasih Saya tahu. gini loh. Model begini, Ah. kalau reuni nggak bakalan datang. Iya. Kalau diundang rematik datang nih. modelnya. Emang kita sakit oncek. Encok. Kalau reuni. Oncek, encok. Pak, gini, kenapa saya nggak suka datang reuni? Iya, kenapa alasannya? Karena kalau saya datang, saya ada dong. Ya kan reuni gimana sih? Enggak lu datang, minta Suka- bunuhin sama temen lu. Enggak. Enggak ada tuh lu di situ. Suka teman-teman suka pamer. Pamer. Pamer mobil lah, Mm-mm. pamer rumah lah, pamer tensi, kolesterol. Itu saya jadi ini ajang apa-apaan gitu. Kenapa Gi? Kenapa? Aku mau dukung calon tong. Hah? Kemarin aku reuni TKA ya, aku kan sekarang udah TKB nih. Oh kamu udah TKB? Bentar lagi Kemarin- TKW dong. Enggak. Enggak. Ntar lagi TKO saya, kayak tadi katanya Om Komeng. Apa namanya, aku kemarin reuni TKA kan ya. Mm. Terus masa kemarin mereka pada pamer-pamer kotak pensil baru, aku kan sirik. Oh iya benar. Kamu bawa aja kotak penalti. Kegedean, Meng. Gede Pak. Kegedean. Kalau banget. Cipan, Cipan Nah. ini setuju juga dengan calon tong. Justru saya baru mau menanggapi, saya sangat tidak setuju. Sebelumnya perkenalkan diri ya Iya, Pak. silakan. Saya dari kelompok yang rajin buka peta, banyak akal dan suka makan bolu atau disingkat karpet bau Pak. Oke. Ketika ada seseorang yang bilang reuni hanyalah ajang pamer, berarti dia adalah orang yang satu, orang yang suka prasangka buruk. Kedua adalah orang yang harga dirinya rendah. Waduh. Wah bener tuh. Ini mantan girl band ini. Ini mantan girl band loh, harga dirinya tinggi loh. Oh dia girl band. Ah, mantan dulu. boy band. Lagi nih. mogok tapi sekarang. Pak mohon maaf Gimana? ini Nanti jadi ada delik reuni. aduan Pak. Ini jadi reuni nggak sih? Belum. Ini lagi ngomongin ini. Ngapain ngomongin orang? Iya, jadi sekali lagi ya, saya mengulang, kalau orang yang benci reuni, biasa orang yang memiliki prasangka buruk dan harga dirinya rendah. Karena mungkin ketika misalnya kita reuni, ngomongin soal kerjaan, ngomongin soal rumah, nggak ada maksud untuk pamer. Iya. Tapi kan nggak ada salahnya dong ketika kita bertemu dengan teman-teman lama, bertanya apa kabar, kemudian percakapan Iya. berkembang, ya otomatis kan kita akan menceritakan hal yang baik-baik. Jadi ketika itu disangka sebagai ajang pamer, menurut saya isunya ada yang dianda-anda ini. Ini apa maksudnya? Ini baru bener. Itu nih. dong, Iya. jauh kan dia. Itu. Iya itu tuh. Saya Bapak itu perintah reuni. ya.
kumpul teman-teman lama, satu pun saya lihat nggak ada yang baru. Apanya? Loh kan itu reuni tuh bukan nggak ada teman baru karena lu gimana reuni kan pertemuan, kita tuh udah lama berpisah, lu masa reunian ada teman-teman Ah, baru? berarti nggak nambah Maaf, temen calon dong. tong tahu kata reuni itu artinya Ya apa tahu tahu? dong, reuni itu pertemuan kembali iya. dari orang yang pernah misalnya satu sekolahan, Iya. Ya udah. satu kelas, satu perjuangan. Itu pinter. Nah makanya Loh, kan teman-teman pernah saya kan? yang pinter, tapi saya kan nggak reuni. Terus silakan. Jadi menurut saya justru reuni itu merupakan sebuah ajang di mana kita satu masih menjalin tali silaturahmi. Karena selama ini mungkin kan cuma di sosial media aja, komen-komenan lah di Instagram, Iya. di Facebook. Kenapa kita nggak ketemuan langsung? Malah kadang-kadang reuni itu bisa lebih mempererat yang tadinya mungkin SMA musuhan, ketemu lagi karena mungkin sekarang sudah lebih dewasa, udah berubah, akhirnya temenan lagi. Bisa jadi prospek bisnis, ngobrol-ngobrol. Jadi menurut saya sekali lagi yang namanya reuni merupakan ajang yang sangat luar biasa. Kalau sampai Anda menganggap reuni ajang pamer, berarti Anda yang bermasalah. Tentu saja tidak. Ronald, gimana menurut Ronald nih? Selamat malam semuanya. Selamat malam. Ini pakaian apa sih Ronald? Kalau saya guru, Anda tuh pakai apa ini? SMA. Oh SMA. Jangan songong, jangan berdiri di bangku lo. Kalau berani, Itu bukan, kalau berani lari. Kalau nggak kelihatan celananya, disangkanya baju batik biasa ini. Iya. Gitu. Saya ini dari Aliansi Umat Pemberani bersama ahli berhitung dan kerja tapi nahan bangor. waduh disingkat apa tuh? Alumni Belitung dan Jatinangor. Oh. Tahun lalu saya reuni 2 kali. 25 tahun. SMA Negeri 5 Bandung dan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Jadi saking cintanya saya sama sekolah, saking cintanya sama teman-teman saya, Saking tuh siapa ya? Teman di kuliahnya. saking tuh karena Oh. karena cinta sama teman-teman, sama masa-masa sekolah dan kuliah. Nomor telepon saya dua-duanya, ujungnya 1995. Oh. Untuk mengingatkan bahwa saya adalah angkatan 95. 1995. Itu Gitu kan ya. buat Anda aja. Yang lain sih nggak perlu kan Ya, informasi dan itu. saya juga nggak peduli sama Kok orang saya lain. belakangnya Iya. 112? Padahal saya angkatan 89, kok Ya nggak belakangnya usah 112? tuh kan. Gara-gara lu tuh dia jadi gini. Udah Makanya dong, nah. saya nggak setuju reuni itu gini nih Pak. Maksa-maksa belakang nomor handphone Ya, juga. jangan diikutin, itu memang karena ini Dia menunjukkan saya buat mah dia seneng. aja. Dia merasakan dirinya tuh. Lagian ini orang yang nggak bener masa kuliah di Unpad bangga. Dia bukan di Unpad Berarti, dia. berarti kamu nggak Unjat. sopan. Pakai D, umpat. Dia sangat diumpat Pak. Di Unpad. Kata-katain. Bukan. Kalau saya karena mencintai pertemanan, karena kalau saya bilang sekali teman, teman selamanya. Iya. Ya. Salah satu negara yang menghargai arti persahabatan itu adalah Italia. Italia. Kita tahu betapa mafia saling melindungi. Satu Kadang dengan yang lebih lain. dekat teman daripada dengan Saudara. saudara. Ya. Nah makanya saya soal pertemanan ini, soal reuni gitu kan, ini kan hubungan sama teman ya. Saya kemarin ke Itali, Oh ke mana? ke Firenze. Oh Firenze. Firenze. Mending tahu Bapak di mana. Tahu dia. Firenze kan kalau mafia kan dia harusnya ke Pulau Sardinia Enggak, atau tapi tiap kota Sisilia. juga Ya, ada sih Sisilia Firenze. biasanya, Pak. Jadi ada buku tentang reuni, ada buku tentang pertemanan. Sebetulnya bukunya tentang pertemanan, ada satu bab tentang reuni, bagus bukunya. Judulnya apa itu? Judulnya My Dire Addio. Hah? Ini bagus, ini serius ini bukunya. My Dire My Dire Addio, ini ditulis oleh Diary seorang berarti ya. Amerika keturunan Itali. My Dire Addio. Yang nulis namanya John Francis Bongiovi. Ya. Oh Bon Jovi. My Dire Addio ini kalau dalam bahasa Inggrisnya, never say goodbye, never say goodbye. You and me and my old friend, holding on to never say goodbye. Saya tidak akan bilang goodbye sama teman saya sampai kapanpun. Teman adalah selamanya. Jadi di Mungkin buku dia nggak bisa bahasa Inggris. siapa? Temennya, jadi nggak bilang goodbye. Iya sih. Jadi di buku My Dire Addio atau Never Say Goodbye karangan John Francis Bongiovi ada 5 alasan orang melakukan reuni. Ini dalam bahasa Itali. Yang pertama alasannya itu adalah emuto tempo bareto. Oh. Itu makanan khas Mengingat apa? masa lalu.
Emuto, et bareto. Emuto tempo barreto. Ah. Jadi semacam melodi memori. Iya. Masa lalu bagaimana Mengingat. kebodohan dia disetrap sama emut tuh isep, guru. Pak, ya? Emut itu. Oh beda lagi. Emut Ya. ini ingat. Setiap reuni yang diceritakan hal itu lagi, itu lagi. Tapi entah kenapa kita selalu tertawa, selalu terhibur. Iya. Bahkan sampai nangis, mengingat dulu disetrap bareng, tawuran bareng, jadian ditolak dan lain sebagainya. Alasan kenapa orang reuni yang kedua adalah Nenjo Kakonco Kulo Sugiharto. Oh. Menunjukkan ke teman-teman gue udah sukses. Karena Kan, pamer kan, menunjukkan ke teman-teman kalau gue udah sukses. Ngapain ditunjukin? Kalau sukses tuh nggak perlu ditunjukin. Orang bisa lihat sendiri kalau kita sukses. tanpa kita ngomong pun kalau kita datang kita udah sukses nggak usah ngomong kan orang udah tahu. Maksudnya gini Gi, kalau kita sukses itu moga-moga menginspirasi teman-teman yang Betul. lainnya Nah, untuk ikut maju gitu. juga Kalau begitu. kita terus mikirnya jelek akan iri terus. Ya, Kalau betul. kita mikirnya positif Betul. jadi motivasi dan jadi inspirasi. Alasan yang ketiga kenapa orang melakukan reuni itu adalah tempo ucapo hampuro enuhuno. Saat yang paling tepat untuk Oke. mengucapkan Terima terima kasih. kasih dan maaf. Iya. Kali-kali dulu waktu kita sekolah, kita Ya. pernah berbuat dosa sama teman 10, 20, 25 tahun kita nggak ketemu. Pas ketemu, Kita mengucapkan terima tempo kasih. ucapo nuhuno, kangen. hampuro. Yang lain mungkin bahasanya saya terima ya hampuro gitu. Itu nuhun. Agak saya protes. Itu Sunda pisan, nuhun. Nuhun mah udah itu mah punyanya Sunda. Eta. Ini Pak, saya nggak sukanya reuni itu. Apa? Ini nggak ada hubungannya sama reuni. Ci, pasti Calontong waktu sekolahnya nggak menyenangkan nih orang. Makanya dia anti reuni. Pasti nggak menyenangkan nih orang. Anda tidak pernah satu sekolahan sama saya, jangan menilai saya seperti Pak, itu. kita aja nggak satu sekolah sama Bapak tuh sebelnya luar biasa. Gimana satu sekolah sama Bapak? Sebenarnya dia bukan tidak menyenangkan, teman-temannya tidak ada yang kenal dia. Karena dia waktu SD kan palanya nyampe Eternit. Jadi Wah. teman-temannya nggak ngeliat mukanya. Keterlaluan, Meng. Oke, lanjut ya. Cuma sekolah saya pendek apa? Saya masih ada 2 lagi. Ya, silakan. Dua lagi berapa ya? Alasan yang keempat kenapa orang melakukan reuni. Milario Prospecto Ker Usaho. Ya. Alasan yang keempat, Milario Prospecto Ker Usaho. Ah. Membuka networking. Yang terakhir, Fiesta Gelo Nepicadongo. Saatnya berparti, men. Ya, Karena Fiesta. ketika kita muda, sama ketika kita sekarang itu memang beda. Secara fisik, secara usia. Tapi kalau ketemu sama yang seangkatan, Fiesta Gelo Nepicadongo. Iya. Mari berparti, men. Seperti 25 tahun yang Iya. lalu. Ini sekarang saya akan menghadirkan seorang bintang tamu ya. Bintang tamu untuk kita. Ini adalah pernah berdekat sekali dengan seorang Cipan, sosok Cipan ini. Apa, SMP, SMA? Waktu nanti kita tanya ya, dia ini adalah mantannya Cipan. Sebentar. Ini nggak mungkin. Kalau begitu langsung saja saya hadirkan. Ini dia, mantannya Cipan. Ini benar nih, mantannya Cipan nih. Hah? Ini Oh, Bapak lihat dong dia tunjuk-tunjukannya sama siapa. ini mantan kepala sekolah saya. Lengki. Wah, Halo Lengki. Apa kabar, Sampai Leng? deg-degan Pak. Pak Cipan. Monggo, monggo. Karonal, Bapak Ibu Kita nggak pernah ada hubungan kan Pak? Enggak ada nih. Tua Hubungan amat batin. mantan enggak saya. lagian ngapain kamu hubungan sama Lengki dia? ini adalah sahabatnya Siapa namanya, Pak? Calontong. Namanya Agus. Agus Lengki, panjangnya Lengki Da Costa. Lengki Da Costa. Om Agus? begitu. Iya sayang. Calontong emang dari dulu begitu ya? Oh enggak. Enggak Enggak. gitu. Dia sejak terimbas radiasi nuklir jadinya seperti ini. Oh gitu. Lu berat banget. Ada nuklir di mana? Jadi ini Ah. Calengki ini teman kuliahnya Calontong. Iya. Betul, betul. ITS sama-sama. Iya. Elektro. Yo, Iya, betul. Berapa tahun bareng sama Lontong? Wah kita kuliahnya lama ya. Karena Kita? dosen kita, Saya aja yang lama kali. karena dosennya sayang banget gitu ya dengan Ya. kita-kita. Jadi tidak diberi Sayang dari kesempatan. mana lo? Selalu ditanya-tanya terus setiap kuliah. Ya, tanya apa biasanya? Ya setiap pertanyaan yang tidak bisa kita jawab. Jadi akhirnya ya, Ya itu lu ngulang nggak lagi. lulus maksudnya Oh, dites. Iya, iya maaf. Kalau Ya. saya ditanya biasanya Ditanya-tanya. Lagi dia nggak ngambil SKS Pak, ngambilnya YKS. Yang keluar begini-begini. Leng, apa
keunikan apa sih yang ada di seorang Cak Lontong nih? Beliau ini pinter loh ini. Nah. Oh, Oh, IP-nya beliau. tinggi. Oh IP-nya tinggi. Ini yang tahu. IP itu apa? Indeks prestasi? Indeks prestasi kuliahnya itu. 3,4. Enggak. Dia itu termasuk perkumpulan ISAKOM. Isakom tuh apa? Ikatan 1 koma. Jadi IP-nya 1 koma sekian. Itu loh, itu Lah namanya iya. rapido. Lah ya 3,4 Apa 2 rapido, semester di jumlah. Oh iya. Jadi kalau di total 3 koma, betul. Ini nih ada beberapa kenangan-kenangan antara Cak Lontong dengan Lengki nih ya. Kita lihat gambarnya nih. Tuh. Wah ini, astagfirullah. Mana Cak Lontong? Anjir, dan bombes. Coba tebak-tebakan tuh mana yang Cak Lontong, mana yang saya itu. Pak saya nggak tahu yang mana Cak Cak Lontong mana? Ada Yang yang kiri yang lagi nyabut bulu ketek, Pak. Betul. Salah, bukan. Salah. Itu Cak sedang Lontong. bukan nyabut, lebih tepatnya mengeringkan. Calontong yang bersinar itu. Itu yang paling belakang itu berdiri pakai kaos Yang singlet pakai kaos putih. ini, Iya itu. itu Cak Lontong. Ini boy band. Boy band. Dulu boy band. Itu yang Ini dari boy kanan, rank. Pak, nomor 3 Bung Tomo, Pak. Oh ini zamannya waktu masih itu ya, Nah ini tubuh Pak, muda. itu ya? yang tengah, mohon maaf, yang tengah Cak saya. Nun. Itu yang baju merah itu. Hah? Yang baju merah itu Lengki. Ah, Dulu dia rambutnya panjang, Ah. kalau di Cap Tugu Pahlawan dia sering dapat peran jadi perempuan. Nah, Oh, ini itu yang waktu tinggi tuh. Ludruk kampus Heeh. kalau tidak salah ini waktu acara Di Swedia ini. Swedia Swedia mana? mana? Cak Durasim. Di Cak Saya Durasim. Swedia payung sebelum hujan. Nah ini pas kita, Di mana itu, Pak? Udah Udah nggak nggak ada oh ini. Nggak ada. pantesan Oke, nggak kelihatan. sekarang kita akan mengundang sahabatnya Cak Lontong yang sebenarnya berarti. Oke, ini dia sahabatnya Cak Lontong yang sebenarnya. Nih yang bikin kangen. Ya, dari mana? Dari sini. Oke, ini dia. Loh, katanya sahabatnya Cak Lontong. Loh, kok pegangan sama Kang Denny? lepasin dong. Ini teman aku. Ya, Pak. Jadi Teman, manja. teman biasa aja, Kang. Hah? Ini Pak yang saya nggak suka dari reuni. Sahabat saya Bapak ambil. Ini ajang apa? Semuanya dikeluarkan. Apa ini? Cie, siapa Kang Den? Ini teman saya, namanya Lili Carolina. Kok hafal sih Kang? Merek Sampai sendal tuh, nama Pak. lengkapnya? Ini teman SD saya karena sampai sekarang ini saya berteman sama dia tuh sangat lama ya. Ya. Pakai itu. Ya. Maaf, bukannya bermaksud untuk nyebar gosip ya. Nggak Cuman ada karena gosip nggak kok. ada gosip, enggak. Saya cuma dengar-dengar katanya pas SD sempat ada percintaan di antara kalian. Nggak ada. Nggak ada yang Astagfirullah, lihat. masa SD sudah. SD loh. Ya Loh ampun. kan SD ada cinta-cintaan sama monyet. SD itu dia ini yang memberikan semangat buat saya sebenarnya. Sebentar. Dia ini vitaminnya. Kata-kata ini pernah saya dengar di mamanya Cinta Laura. Tapi waktu itu SMP. Semua cewek yang saya deketin pasti saya bilangnya begitu. Aduh kamu tuh seperti anggur ya, kenapa? Memabukkan. Aduh. Tapi kalau kebanyakan bikin muntah. Saya kebetulan sudah membuat beberapa question list ya. Hai Teh, salam kenal. Teh Lili namanya panggil. Ini bisa lihat ya Kang Denny beda langsungnya lihat tuh. Cie. Enggak. Jaim. Gak ada, aku deket banget sama Pak, dia ini soalnya. Ini dari Bandung, Pak. Dari Kang Bandung. ini kalau sahabat gini dong. Ya, mesra, tuh. Ini lebih lama. Aku tuh. Teh Lili, emang Kang Denny dari dulu udah begini Acur. kelakuannya ya? Konyol dari dulu. Dari dulu konyol. Tapi Dari katanya SD. dulu Kang Denny pernah naksir Teh Lili, bener gak sih pas SD? Lili itu teman. Aku ceritain boleh sedikit ya. Nggak usah, aku mau Kenapa dengar dia dari yang Teh membuat Lili. aku semangat. Dulu tuh Lili datang dari Medan ya. Dia itu sangat pintar. Jadi begitu masuk aja dia langsung di posisi rankingnya tuh pokoknya 3 terbesar lah. Itu Apanya, yang Pak? membuat saya ranking 3 terbesar. Karena kalau misalnya ranking pertama dia langsung melawan Mike Tyson pada saat itu. Lah apa sih Meng? Wah, Tapi Ini- Kang Denny, tolong jangan dialihkan isunya. Enggak, Saya kenapa? ingin tahu, katanya Kang Denny juga pernah menyatakan cinta kepada Teh Lili. Lili, aku pernah ngomong ya? Jujur. Nggak pernah. Nggak pernah. Gak apa-apa, ini istrinya nggak nonton. Pernah menyatakan Bukan cinta waktu masalah SD. dua orang kenal kok sama istri aku, kenapa sih? Waktu SD. SD enggak, main-main aja gitu. Tapi SMP iya Cipan. Lili terima kasih sudah di sini ya. Sama-sama. Lenggi terima kasih udah Sekarang di tinggal sini di ya. mana? Lu gak usah. Bukan Bang, Lu saya. gak Lili tinggal pantas di mana? tapi kan. Tapi Deket. kata-kata apa sih yang dulu sering diucapkan Kang Denny ke Teh Gak Lili? ada Kolia apa sih? Ada. Saya ingat Kita kata-katanya. biasa-biasa aja. Tuh, Komeng inget. Saya ingat.
Ingat apa? Bayarin dong, gitu kalau lagi di kantin. Iseng gak sih Teh? Kang Dendi tuh iseng gak sih? Iya, iseng. Seberapa iseng yang Teteh ingat? Dulu aku anak kecilnya nakalnya nakal biasa lah, anak kecil lah. Anak SD. Tapi ini kayaknya Teh Lili masih penuh dengan rahasia. Boleh tolong pindah sebentar Teh, boleh duduk di sebelah saya Teh? Sini, Li. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Boleh, boleh. Karena saya dapat informasi katanya Kang Dendi itu pernah naksir. Bahkan pernah menyatakan cintanya. Menyatakan cinta sama siapa? Enggak, aku Sama Teh Lili? enggak pernah ya Lia. Yang benar Teh. Ini Setiap cipannya yang maksa namanya banget cinta sih. itu keindahannya adalah ketika kalian tidak harus mengucapkannya tetapi kalian membuktikannya dengan perilaku itu yang betul. Oh, betul. Kata-kata itu. Betul. Lili terima kasih sudah ada di sini. Sama-sama. Kang Dendi, Aku kalau tuh deket sahabat sama- kayak gini dong kalau sahabat. Aku kalau tuh berani. deket karena kemarin umroh juga sama ponakannya Lili sama Bella. Jadi emang udah deket, nggak ada masalah. Tapi maksudnya kenapa dari semua banyak teman perempuan kenapa bisa Teh Lili gitu yang kepilih kira-kira kenapa ya kan? Daripada teh celup mungkin. Kan bagi saya dia tuh tetap aja istimewa. Semua orang tuh menurut saya adalah setiap orang yang mempunyai kenangan dengan saya adalah semuanya adalah istimewa. Sama seperti halnya saya mengenal Aceh. Saya istimewa nggak buat Bapak? Istimewanya? Karena Aceh adalah daerah istimewa. Jogja, kenapa istimewa bagi saya? Karena Jogja sendiri adalah daerah istimewa. Itu yang membuat menurut saya itu adalah istimewa begitu. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kamu sangat berarti, istimewa di hati, selamanya rasa ini. Jika Tuhan nanti kita, that I'm feeling, is this the love that I've been searching for? Is this love? Kembali lagi di LK Mengatasi Masalah Tanpa Solusi. Karena kita sedang membicarakan masalah reuni, sekarang kita akan bermain kuis. Kuisnya itu tebak-tebakan, di mana Anda akan menebak kira-kira sosok siapakah. Tetapi berbeda dengan sosok yang sekarang pasti. Makanya reuni kan kadang-kadang kita ketemu dengan orang yang sudah berubah bentuknya. Nah, di sini adalah Anda akan melihat kejeliannya Anda itu sampai di mana, ya? Karena Anda harus menebak. Tidak ada siapa yang tahu langsung dijawab ya. Mulai dengan tebak wajah yang pertama. Untuk yang mengetahui, kita lihat di antara panelis Pak, ini siapakah yang paling Angkat jeli? tangan atau Belum. apa nih? Angkat tangan terus angkat kaki. Pergi dari sini. Nih. Lihat Siapa? korengnya. Ini Apa konotasinya itu? jelek Pak. Ah, Cuman gambar begini. ini foto ronsen ini. Bulunya nggak rapi lagi Pak. Dibuka Pak, lagi. ini mah cuma rambut Kayak sebelah kelapa. kiri. Ini bukan rambut, ini bulu ketek gondrong. Coba lihat Apa lagi. ini? Wah, kalau Iya. ini nggak bisa. Oke. Nah, Nih, Dengan kacamata seperti ini. Ya, buka lagi. Belum ada yang tahu. Cipan Pak, Cipan. Ani Arsianti. Siapa? Ani Arsianti. Cipan Ani Pak. Arsianti. Cipan, Teman Cipan. sekolah saya. Nggak ada yang tahu ya. Gak terkenal. Yang tahu cuma Lengki. Ya, dari hidung, bentuk wajahnya dan matanya. Cipan. Cipan itu. Cipan! Ya, betul ya Cipan ya? Ya jelas Cipan. Buka Pak. dulu, Siapa? buka dulu semua. Cipan ayo buka. Lalu jangan buka-buka. Apanya itu? Fotonya. Fotonya. Ya itu aku Pak masih SD. Kamu Emang SD ketahuan pakai ya? kacamata? Aku tuh pakai kacamata dari kelas 3 SD Pak. 3 Ini SD. kacamata pertama aku aku kelas 3 SD. Pak. Saya SD pakai kacamata las. Kamu siapa? Cipan, betul sekali. Jawaban yang pertama didapat adalah dari Komeng ya? Ya Pak. Komeng yang jawab. Gambar yang kedua, nilai Komeng 1 ya. Ya Pak. Kalau gelap gini. Oh Ya, saya nih Pak nih. Yang kedua, hah? Saya Komeng, nih. komeng. Tahu dari mana? Nih sininya nih. Dari Rambutnya Masa diikat. sih, Meng? peangnya tuh Coba yang Pak. kedua. Bukan, Meng. Wah. Ronald Dari- Pak. Hah? Ronald. Saya Ronald. Pak. Yang ketiga, Saya Pak. ada yang tahu siapa? Pakai hijab nih. Saya. Oh perempuan Komeng. ya. Bukan. Desi Ratnasari. Ronald dulu perempuan. Desi Ratnasari. Bukan. Dikit lagi. Yang selanjutnya, sedikit lagi. Hidung. Iya. Ada yang tahu? Hah? Pak Cipan. mending ditutup aja Pak malah lebih Dewi jelas. Persik, Dewi Persik. Cipan. Dewi apa? Persik, Siapa? Dewi Persik, Dewi Persik.
Jawabannya adalah Dewi Persik. Yuda, betul. Dewi Persik. Yakin sama. Yuda, 1 nilainya sama dengan Komeng. Gambar selanjutnya. Dewi Persik. Udah, Gi. Aduh. Pak nih ini anterin anak. dulu deh ke belakang Pak. Prapto pempek. Siapa? Prapto pempek. Prapto pempek siapa lagi? Lu jangan ngomongin tetangga lu ah. Om Komeng, Om Komeng. Ah, ini saya nih. Bukan nih, keriting. Pak, Bapak nggak boleh ikut nebak, gimana sih? Enggak, ini mungkin kira-kira. Pak Denny Gambar yang nih. kedua, buka lagi. Pak Denny keriting. Karonal lah, Karonal ini mah. Waduh hitam nih, Hah? hitam nih. Wah, ini Ini siapa susah. Saya nih. Pak. Karonal. Ronald. Karena Oh iya. Yang Iya, ketiga. iya, iya. Rohendi, Pak Rohendi. Iya. Ya ini saya Kang. Gigi ah. Nih Siapa Pak tinggi-tinggi ini? ngangkatnya nih Pak Betul, nih. betul. Karonal. Ya. Siapa yang tahu? Aku. Jawabannya adalah Karonal. salah. Ini adalah salah satu pengungsi Rohingya. Nih. Ya. Oke. Tapi ini bukti Kang Denny, Ini saya pernah tirus. Ini modelnya nih orang nih kecilnya suka nyolong sendal di masjid nih Pak. Ya, Ronald, betul sekali. Jawaban Gigi, 1. Yeay. Selanjutnya. Waduh. Si Yuda paling bawah tuh yang lagi nyerengeh. Yuda di situ ya? Oh itu Arel. Yuda. Arel di bawah, Ini, yang di bawah. Nih, yang di bawah nih siapa nih? Arel. Oh iya. Arel. Nih. Nih Ariel zaman dulu lihat potongan rambutnya. Kayak Kayak Yuda. kumis baplang. Nih Arel nih. Kok Ariel betul? Yang betul adalah betul Ariel ya. Ariel, ya. Siapa yang tadi betul? Yuda lagi ya? Orang kita nggak tahu yang dimaksud yang mana. itu yang tadi. kelihatan kotaknya, Yang astagfirullah. ditunjuk Yuda yang kirinya itu lagi melotot Pak. Ini Meg. Bukan. Nah iya. Ya. Iya, Ini Rudi Sipit Meg. Melotot itu Pak. Yang selanjutnya. Ya. Afgan. Mantan aku. Afgan mantan siapa? Afgan. Dia Pak. Mantan aku. Gak bohong. Benar Afgan. Bener kan? Ya. Pemenangnya adalah Yuda. Ya. Ya. Pak sama Pak. Sama Pak, nggak Sama, terima Pak. nih. Gigi dan Yuda seri. Yeay. Seri ternyata. To say goodbye, my friend. I'm glad you stay until the end. I hope that you enjoy the time we spend. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Keindahannya reuni itu adalah memang salah satunya adalah CLBK. Saya yakin banyak sekali kita ketemu dengan orang-orang yang karakternya sudah berubah. Yang tadinya dulu tuh, oh kayaknya dia cantik sekali. Begitu kita udah ketemu berubah, malah tambah cantik gitu misalnya. Itu ada juga yang kaget misalnya, aduh siapa ya? Padahal kita dulu pernah dekat dengan dia kalau misalnya lama, begitu. Itu tadi apapun yang diomongin Kang Denny itu curahan hati ya Kang Denny ya. Curahan hati siapa? Tapi Kang Denny bener kan pernah naksir sama Teh Lili kan? Aku bilang kalau yang ini namanya maksa. naksir tuh seperti apa. Tapi Lili Suka. itu jadi semangat aku. Makanya tadi aku ceritain ketika Lili datang dia tuh langsung bener-bener pintar. Makanya dari situ saya belajar. Belajar sampai saya pun mendapatkan nilai ranking juga. Begitu. Oh begitu. Jadi sebenarnya Mbak Lili ini dimanfaatkan ya sebenarnya sama Mbak Denny ya. Saya jadi contohnya Denny. Oh Betul. begitu. Baik banget Jadi ya, contoh. padahal emang dimanfaatkan Iya sebenarnya. sebenarnya. Bukan dimanfaatkan tuh, itu kan positif. Tapi saya tadi dapat kabar dari Teh Lili, kita ngobrol-ngobrol buktinya berhasil saya korek-korek. Katanya Kang Denny memang dari SD hobinya ngejar-ngejar cewek. Coba itu Wah. diklarifikasi. Ngejar itu gini. Jadi nggak gini ya, jadi setiap maksud gini ya, jadi setiap waktu SD sebelum masuk kelas, kalau ada cewek cantik tuh saya langsung dek gitu terus muter tuh gitu. Ayam Pak, ayam. Wah, berarti Kang Denny Maaf, selama ada ini itu bohong. ayam. Dah, sekarang saya mau tanya sama Ronald, kira-kira Anda pernah nggak menemukan teman-teman yang apa ya unik lah gitu, selama Anda reunian ya? Ada 5 tipe-tipe peserta reuni. Sama me balon dong, ya. Meletus tuh nanti tuh tipe yang hijau. Saya nggak tahu masuk yang mana nih teman-teman di sini silahkan dipikirkan saja ya. Jadi tipe yang pertama adalah tipe il famoso e gaulo. Apa? Tipe orang superstar.
Il famoso e gaulo. Oh, terkenal, Jadi famous. sejak sekolah dia udah famous. Kalau laki-lakinya anak basket, perempuannya cheerleader, pas kuliah dia ketua senat, gitu kan? Iya. Jadi emang udah dari dulunya dia mah terkenal. Ketika reuni semua orang tahu, semua angkatan tahu. Oh si ini yang dulu ketua OSIS. Tipe yang kedua orang yang datang ke reuni itu adalah tipe Il Cariosa Babuso. Oh, jadi nyari babu di sana. Bukan. Oh. Il Cariosa Babuso. Oh, Tipe berbusa. Omdo. Oh, orang yang ngomong tinggi. Terus punya ini, punya Nah. itu. Pernah ke sana, pernah ke sini pas datang pakai motor bebek butut. Mana motor? Mana? Biasanya Fotonya- bebek bakar, Pak. Iya. Bebek goreng. Kok bebek butut, Pak? Ini bebek butut tuh. motor bebek gitu maksudnya. Motornya. Tipe ketiga? Yang ketiga itu adalah tipe Il Babedo Rupo. Rupanya beda rupa. wajahnya Beda berubah. rupa. Sudah Jadi- berbeda wajahnya. Semuanya, Ah. wajah tubuh berbeda. Ya kayak tadi Kang Denny bilang, Iya. dulu cantik kok sekarang aduh agak kurang ya. Cantik sekali. Cantik maksudnya. sekali Iya. misalnya. Atau dulu ya perasaan dulu mohon maaf badannya tambun, pendek kenapa sekarang langsung Jadi dan ganteng, cantik ya. ganteng begini gitu. Kok bisa sampai ke situ? Bisa kan 20 Lah kan tahun, di- 25 tahun Di itu. Jatinangor kok bisa ke Tambun deh, Pak? Enggak, Tambun tuh badannya. Tambun tuh badannya gede. badannya gede, Meng. Bukannya Bekasi. Lalu Tipe yang keempat adalah tipe orang itu yang il adigungo. Tukang pamer. Oh, Il Adegung. Beda sama yang Omdo. Iya. Kalau Omdo ngomong gede barang nggak ada. Kalau il adigungo. Memang dia kaya Memang tapi dia kaya. sombong. Misalnya gitu. Ini jam berapa sih? Oh, sambil diliatin mah. Kayak gitu. Atau kunci mobil. Seperti yang tadi Yuda bilang ya digantung di sini, di gini. Pak, hei, itu apa? Saya mah udah tidak pernah iri sama kekayaan Iya. kamu. Ada begini. Saya juga punya temen tuh yang suka gitu, Nah. suka. Oh, jam berapa sih gini? Biasa temen cowok, deh gini. Dia pengen ngeliatin kuteknya, baru dia. Yang terakhir orang yang datang ke reuni itu adalah tipe il anggro. Gimana marah-marah? Il anggro, nggak berubah dari Oh, dulu. anggro. Waktu, Angger atuh itu mah ya, anggro. Angger. waktu sekolah dia tidak populer. Ketika reuni dia anger tidak populer. Iya. Il anggro. Kalau Gigi nih, Gigi. Apa yang biasa membuat kamu merasa tertarik dengan reuni itu ketika kamu ketemu dengan teman-teman yang mana? Ketemu sama bukan teman-teman, mantan. Wih, mantan. Ya, Apalagi mantan yang bersembilan dulu. yang dulu. Yang bersembilan dulu. Waktu masih kamu di Carabul itu, Ceribel. Cari enggak. Ceribel, ya. Biasanya iya pengen lihat aja gitu mantan. Jadi kalau Kepo gitu maksudnya kamu kepo. masih. Soalnya kan katanya di balik kesuksesan mantan ada mantan yang ada mantan yang tersakiti kan. Iya, Pengen lihat aja gitu mantan aku udah sukses atau belum. Kalau belum sukses aku hahaha. Oh, tetapi intinya Kamu mau sombong dendam. ya, intinya mau sombong, tetap intinya mau sombong juga. Dendam ini sih. Iya, balas Enggak, dendam. Menurut Yuda, gimana? Ini menambahkan Kang Ronald juga. Lu Gigi juga bedaki ya? Apa, Pak? Enggak, ya udah. Ya. Yuk, terus. Ada satu orang lagi yang sebenarnya saya itu benci ketika dia datang ke acara reunian. Kenapa? Itu cewek-cewek tim gambreng. Tim gambreng itu gimana Yang tuh? sering damprak-dampratin cewek. Oh. Dikatain, kamu! Gitu-gitu tuh. Yang zaman-zaman dulu Nah gitu itu kan. tuh, Nah. itu sebelin gitu. Kamu lihat tipenya Gigi kayak gitu nggak? Ya yang tipe, Ya, dengan kelompok-kelompoknya yang Nggak, dia tim- so asik gitu pasti. dia tipe yang didampratin pasti. Oh, Iya. Saya ya. yakin, Saya yakin. dibully biasanya. Nah, Calontong termasuk didampratin ini. Lu gimana, Cak? Yang mana yang paling menarik menurutmu? Kalau reunian tuh. Kalau saya reuni itu sebenarnya seperlunya saja lah. Gimana sih Ya, sepertinya? ya pas reuni aja reuni gitu. Ya Setelah itu, iya dong, gimana sih? Nggak tiap hari reuni tuh. iya maksudnya gitu, nggak jangan yang berlebihan. Makanya memilih tempat benar. Biasanya lebih aman diadakan di sekolahan. Tempat sekolahnya di dulu. sekolahan. Iya benar. Itu lebih enak, juga lebih akrab biar Jadi tahu napak tilas. sekolah sekarang seperti apa. Atau pakai cara bapak saya Calontong. Bapak saya ini kalau reunian ini di acara 7 hari, 40 hari, sama 100 hari. Itu Itu bukan reuni. tahlilan. Itu tahlilan. Itu Bedain tahlilan. reuni dengan ngelayan. Oh, beda. Ya, Maaf. Tahlil, Pak. tahlil. Kang Denny, Iya. kalau diperbolehkan saya turut berkomentar dalam forum yang Ya, terhormat kamu kan boleh. teman saya, Boleh. bebas.
Kamu pakai seragam ini? Pakai? Enggak, enggak. Enggak. Ya, ini mohon maaf ini. Iya. Dari pantauan diskusi yang berkembang tadi ini kok semuanya sepertinya menuju ke hal yang negatif tentang reuni kan? Iya, Padahal iya, boleh. tidak seperti itu. Nah, ini nih. Ini ada sebuah mungkin kata bijak ya dari seorang bijak yang dari Dagestan. Dagestan. Dagestan ya. Dagestan Dia- itu siapa itu dia? Prince of Turkey itu dia Bukan, apa? ada Persia. daerah namanya Dagestan, seorang bijak di sana mengatakan, Dagestan. tapi sebelum dia mengatakan kata bijaknya, dia pindah dulu ke Kazakhstan. Oh, Pada saat dia di Kazakhstan, dia mengungkapkan sebuah kata bijak. kata bijak. Tapi sebelum dia mengungkapkan, dia pindah lagi ke Cililitan. Lu Kita mau ngomongin orang atau mau ngelihat orang pindah? Kita lihat, enggak kita cek EKTP-nya aja alamatnya mana. Biasanya kalau udah EKTP nggak bisa Nggak pindah-pindah. bisa nembak ya? Intinya begini, dia mengatakan bahwa selalu sambunglah silaturahmi agar Anda banyak rezeki. Iya, benar. Nah, saya melihatnya seperti itu. Dalam reuni-reuni seperti itu, Ada nilai silaturahmi. Silaturahmi. nilai silaturahminya lah yang Silaturahmi itu apa? ditonjolkan. Memperpanjang umur. Betul, setuju. Amin, amin. Mendapatkan rezeki Amin, yang amin, berlimpah. amin. Karena Amin. apa? Karena di setiap reuni itu sendiri biasanya ada orang yang saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Betul, Semakin betul. banyak yang mendoakan, semakin positif Betul, betul. itu. Saya baru tahu nih kalau Bapak nggak ngomong gini. Tahu ya Saya sekarang ya? taunya silaturahmi itu memperpanjang STNK. Oh, bukan dong. Ternyata panjang umur, Pak. Berpanjang STNK tuh kalau udah habis, Meng. Selalu sambunglah silaturahmi agar Anda banyak rezeki. Iya, benar. Nah, saya melihatnya seperti itu. Dalam reuni-reuni seperti itu, Ada nilai silaturahmi. Silaturahmi. nilai silaturahminya lah yang Silaturahmi itu apa? ditonjolkan. Memperpanjang umur. Betul, setuju. Amin, amin. Mendapatkan rezeki Amin, yang amin, berlimpah. amin. Amin, Karena amin. apa? Karena di setiap reuni itu sendiri biasanya ada orang yang saling mendoakan satu dengan yang lainnya. betul, Semakin betul. banyak yang mendoakan, semakin positif Betul, betul. itu. Saya baru tahu nih kalau Bapak nggak ngomong gini. Tahu ya Saya sekarang ya? taunya silaturahmi itu memperpanjang STNK. Oh, bukan dong. Ternyata panjang umur, Pak. Berpanjang STNK tuh kalau udah habis, Meng. STNK-nya. Setahun sekali, Meng, Cipan, sama. gimana? Tapi memang sebenarnya saya termasuk orang yang sangat mendukung reuni karena tadi udah banyak sekali hal-hal positif yang diberitahu. Cuma, ada kekhawatiran. Apa? Kadang-kadang kan ketika reuni SD, SMP atau SMA, kita kan pasti semasa perjalanan sekolah adalah naksir-naksiran. Gak bisa dibohongin, kadang-kadang ketika ketemu sama seseorang yang dulu kita pernah naksir, pas ngelihat itu ada perasaan yang bergetar, betul? Serseran. Iya, serseran. Betul Kang Denny? Enggak, aku mah biasa ya. Iya betul. Biasa apa maksudnya? Biasa kalau misalnya sekarang reuni terus usia. Ketemu dulu orang yang pernah Nih Kang SD, Denny ketemu naksir. SD, ketemu umur 30-an misalnya. Mungkin ada serseran. Kalau udah usianya expired mah Nyut-nyutan udah nggak ya? serseran. Nyut-nyutan. Nyut-nyutan. Sakit Jadi- kepala maksudnya. Jadi kadang-kadang kekhawatiran saya ke situ. Kalau saya sih termasuk aman Pak, karena dulu SD, SMP, SMA saya nggak punya pacar. Jadi saya nggak punya mantan. Tapi kalau misalnya suami saya yang reunian, karena saya tahu mantannya banyak. Nah kadang-kadang adalah sebagai perempuan kayak, aduh kan biasa memang nggak mau ngajak pasangan. Karena kalau ngajak pasangan tuh katanya jadinya nggak seru ngomongnya. Iya. Karena Suami Anda aja kali ya begitu. Ya. Suami Nah itu Anda Pak aja kali. buktinya. Iya. Dia sendiri nggak suka kalau suaminya reuni. Ini kan bukan egois nggak tuh. suka, ada Kalau dia suka kekhawatiran. reuni, suaminya reuni Anda nggak boleh. konsistensi Iya. Anda dalam berbicara, ini nampaknya sudah mulai terjadi Goyang. dilematis di kehidupan Anda sendiri. Itu, Pak. Ini nggak boleh. Konsistensi itu harus ada. Kalau Anda suka reuni, mau siapapun yang mau reuni ya persilakan. Saya boleh silahkan, tapi ada kekhawatiran. Apalagi kan kadang-kadang kalau misalnya cinta SMA, yang mereka mungkin selesai cintanya itu bukan karena putus atau apa, tapi karena mungkin udah masuk kuliah masing-masing. Akhirnya mereka sibuk dengan kesibukan masing-masing. Sulit. Unfinished business. Sulit untuk mencegah hal itu sulit. Karena sekarang Iya. ini nggak ketemu di reuni pun kita bisa ketemu di WA. Betul, betul. Tapi kan Di justru grup. untuk mendapatkan nomor untuk WA kembali kan setelah reuni seperti Kang Denny sama Teh Lili kan baru ketemu lagi pas ada reuni akbar kan? Dia sebenarnya ketakutan terhadap suaminya, Pak. Iya. Iya. Kita terbawa-bawa. Betul. Cipan, mulut dengan hati harus sama. Nah. Ketika Anda itu berarti Anda tidak ada kekhawatiran. Kekhawatiran itu akan memberi rasa tidak nyaman dalam diri Anda. Tetapi Anda setuju. Malu dong dengan baju Anda. Iya. Karena baju Iya. Anda ada khawatir nasionalnya. Iya. Khawatir. Kuartir. Khawatir. Khawatir. Di
antara banyak hal yang positif, ada kemungkinan ke arah sana. Itu kamu salah, berarti kamu harusnya kalau yang reuni kita tuh yang namanya reuni kita tuh aman. Tapi bisa jadi kan Kang Teman-teman kita tuh Ronald, aman semua. bisa terjadi kan? Ada yang kayak begitu. 2 kali reuni saya SMA sama kuliah nggak ada yang CLBK. Tuh. Nggak ada. Nah, emang kalau CLBK laporan sama Kang Ronald? Ronald, gue CLBK. Ya diem aja. Apa sih? Cipan, ini saya punya tips buat kamu. Nah, Kalau kamu khawatir suami kamu nanti datang ke reuni, apalagi kamu nggak boleh ikut, kamu takut terjadi CLBK dan sebagainya. Saya kasih tips, Apa? kamu bebaskan suamimu datang ke reuni. Ya saya bebaskan. Asal 1 hari setelah acara itu datangnya. Nah, itu. Aman Aman. pasti. aman apa? Orang reuninya udah bubar. Lah iya kali. kan nggak bakal CLBK. Loh, apa sih sedikit khawatir kan boleh. Siapa Iya. bilang khawatir saya Ya berlebihan kalau... sedikit ya nggak boleh dong kalau nggak banyak. Ketika kamu berbicara mengenai khawatir, kadarnya tuh sudah mau Ya. besar mau tidak, udah ada kayak Betul, Pak. namanya khawatir seperti Betul. itu. Ronald, ada yang ingin disampaikan menghindari untuk supaya nggak CLBK apa? Cuman 1 syaratnya. Apa? Setia. Tuh, setia. Atau- Gini. Selingkuh itu indah. Iya, Tapi Pernah setia jauh lebih indah. ya. Wah, ini ngajarin yang Enggak. enggak Pak. Ngajarin yang enggak Ronald nih. Oh yang Loh, enggak? bener dong. Berarti ngajarin selingkuh dong. Selingkuh itu indah. Iya. Setia jauh indahnya. Berarti susah dong. Bukan, jauh lebih indah begitu. Oh. Ini ya, dalam bahasa Inggris reuni itu adalah Reunion. Iya, Ya. reunion ya. Reunion. Yang paling penting dari kata reunion adalah you. Oh, Kalau You. reunion nggak ada you, nggak ada kamu, nggak rame. nggak rame. Oh, Nggak ada lo nggak rame. Jadi kalau misalnya ada undangannya, ada undangan reuni datang, Tapi kamunya tidak nggak hadir. ya, you harus datang. Karena kalau misal you nggak ada kata reunion. Iya. Tapi kalau kamu ada, reunion akan rame, akan terjadi. Kita lihat sekarang polling Twitter yang sudah dilaksanakan oleh ILK. Ternyata mengadakan reuni yang berbicara mengenai penting ternyata 75%, yang nggak penting adalah 25%. Silakan Kang Maman, Notulen. Kata orang kalau mau CLBK, ubahlah kata mantan menjadi alumni agar bisa melakukan reuni. Reuni adalah ajang mengurai dan menguras kenangan-kenangan lama. Kenangan akan segala kebaikan dan keindahan yang terselip di lembar buku memori kita tentang segala hal. Tragedi sekalipun seiring waktu akan menjadi kenangan yang membangkitkan tawa. Bukankah humor adalah tragedi plus time, kata Mark Twain. Menurut beberapa penelitian di Amerika Serikat, reuni punya sisi positif. Ajang bersosialisasi guna merekatkan kembali tali persahabatan. Dan seseorang yang banyak dikelilingi oleh teman dan saudara, kemungkinan meninggalnya lebih cepat berkurang 50% dibanding yang tidak memiliki kehidupan sosial. Pertemanan dapat membantu memperpanjang umur rata-rata 3,7 tahun lebih lama. Karena dukungan emosi pertemanan dapat membantu mengurangi beban masalah yang bisa memicu stres dan depresi berat penyebab kematian. Ini sekaligus pembuktian ilmiah ajaran agama bahwa silaturahmi itu memperpanjang usia. Tetapi juga ada sisi negatifnya karena kerap reuni dijadikan ajang hura-hura, pamer harta, tahta dan kuasa yang melukai perasaan teman yang kurang berhasil. Atau sebaliknya, menjadi ajang pemalakan bagi mereka yang dianggap sukses di angkatannya, termasuk untuk membiayai reuni tersebut. Jadi intinya, salah memaknai reuni bisa jadi ajang menyakiti dan melukai. Tepat memaknainya, reuni bisa menjadi ajang silaturahmi yang menyenangkan dan menyehatkan hati. Iya, terima kasih Kang Maman.